besar-besar itu. Lalu ada yang dapat feeling, Mas. Nggih. Itu dulu yang kasih feeling itu Pak Slamet, tapi ternyata yang ngejar itu Pak Glena, Pak Slamet kayaknya itu bikinnya kurang pas gitu kan, orang memang orang santri itu dulu, Pak. Salah satu warga mendengar bisikan goib bahwa dulu di sini tuh ada sebuah pohon asem yang ukurannya sangat besar, dan warga tersebut itu dibisiki ya oleh sosok goib itu. Konon katanya suruh menebang, dan yang saya bikin heran ya, ada sebuah candi berada di depan masjid ya teman-teman. Waktu Menurut jenengan niki candi napa, Bu? Candi Muncul. Oh, candi Muncul. Candi Muncul, ditanya dulu di sini itu sudah dipanggil namanya Negari Candi, tapi nggak tahu ada candinya. Dulu itu di atas candinya itu tumbuh pepohonan, ada pohon asem, eprek, tenggolon, itu ada pohonnya besar-besar itu. Lalu ada yang dapat feeling, Mas. Nggih. Itu dulu yang kasih feeling itu Pak Slamet, tapi ternyata yang ngejar itu Pak Glena, Pak Slamet kayaknya itu bikinnya kurang pas gitu kan, orang memang orang santri itu dulu, Pak. Nah dulu Pak Tamaji itu yang bongkar waktu itu habis pohonnya tumbang, Pak Tamaji masuki dashboard. Oh, berarti Pak sinten namanya sing awal menemukan ini? Slamet Oh, Pak dia Slamet. kasih feeling, Pak Slamet itu nggak berani orang memangi musuh, kan orang dulu katanya musuh. Nggih. Langsung Pak Tamaji yang disuruh. Berarti awal ditemukan pada tahun pinten Bu niki? Tanggal 28 September 92. Berarti antara musola kali candi ini kok duluan mana Bu kira-kira? Oh. Nah terus menurut warga sekitar sini kan kok saat pembangunan musola ini ku pripun, kan di depan ini kan wonten candi ya, yang secara niku ini kan dari agama niku. Dari sini orang itu kan ini namanya sesepuhnya yang bagus. Nggih. Sama Kudus ini namanya Ratu Kencana. Oh, gitu. Suaminya masuk rumah nanti mau pengen bikin semua sebelah ada semua. Jadi ada Habis ini muncul panjina, oh, berarti duluan candinya iya. ya? Nek mau ketemu sama semua ini, iya. Jadi sumuran itu berbentuk apa Bu kira-kira? Ya, semua buruan dulu. Ya wonten batu bata merah wonten. Iya. Nek mau nek sekalian. Tanda di gunung gitu. Oh. Sepojok sana nanti kamu. Matur suwun Bu nggih atas informasi ini. Mau lihat sumur sana tak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Desa Medalem ya, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya akan mengajak dulur-dulur warisan kuno untuk penelusuran di sebuah situs kuno ya. Jadi situs ini itu sangat gimana ya, sangat spektakuler terus dan sangat aneh. Anehnya itu gimana? Anehnya ini ada sebuah peninggalan kuno ya yang berada dekat dengan sebuah musola ini. Nah, dan di depan saya ini kan ada sebuah bangunan musola ya. Jadi siapa sangka di depan sebuah musola ini ada sebuah candi, yang candi ini dinamakan dengan Candi Medalem karena
candi ini tuh berada di desa Medalem ya teman-teman. Dan yang saya bikin heran dan takjub ya, jadi ada sebuah bangunan peninggalan agama Hindu ya, yang tepat berada di depan sebuah masjid ya ini ya, atau musola di desa Medalem ini. Coba kita akan mendekat. Jadi candi ini itu berada di bawah ya, mungkin kira-kira setengah meter atau 1 meter dari permukaan tanah ini. Dan kalau menurut sejarahnya ya, jadi dulu itu awal ditemukan candi ini, salah satu warga mendengar bisikan ya, bisikan goib, bahwa dulu di sini itu ada sebuah pohon ya, pohon asem yang ukurannya sangat besar, dan warga tersebut itu dibisiki ya oleh sosok goib itu. Konon katanya suruh menebang pohon asem itu, disuruh menebang. Jadi saat warga itu dibisiki oleh sosok goib itu ya, langsunglah dilakukan penebangan untuk pohon asem tersebut ya. Konon menurut ceritanya itu kan ada sebuah peninggalan kuno. Soalnya kan saat ada apa itu namanya pohon asem itu juga ditemukan sebuah struktur batu bata. Lah makanya salah satu warga tersebut itu mengajak warga lainnya untuk menebang dari pohon asem tersebut ya. Dan saat ditebang itu nyata ya bisikan itu, bahwa ada sebuah bangunan candi. Jadi candi ini tuh dimungkinkan ya peninggalan dari zaman klasik, jadi zaman sebelum era Majapahit ya, ataukah zaman Kahuripan, masa kerajaan Kahuripan atau bagaimana ya, soalnya masa klasik itu. Jadi ukurannya batu bata ini itu sangat besar dan tebal-tebal sekali ya. Jadi candi ini itu mungkin ya kalau hujan itu tergenang air, soalnya ini di area bawah saya ini seperti habis terendam air ya, jadi agak sedikit becek. Nah, ini kan saya pakai sepatu ya, jadi saya hanya bisa mereviewnya dari atas ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Dan bangunannya ini hampir mirip-mirip seperti Candi Pamotan ya, yang juga berada di Kecamatan Sidoarjo ini ya teman-teman. Jadi ukurannya candi ini tidak segitu besar, hanya beberapa meter saja ya, dan bentuknya ini sangat unik ya. Di tengah ini ada sebuah kotak ya besar, terus di sisi-sisi sana itu mana itu? Utara mungkin ya, di sebelah sisi-sisinya ini ada seperti gerbang ya, jadi seperti kincir angin kalau kita lihat dari atas ini. Seperti ini ya. Ukuran batu batanya juga sangat besar sekali. Dan yang saya bikin heran ya, ada sebuah candi berada di depan masjid ya teman-teman. Coba kita akan berkeliling dari sisi sebelah sana teman-teman, supaya teman-teman tahu ya bentuk candi ini secara keseluruhan. Jadi candi ini juga berdekatan langsung dengan rumah-rumah warga teman-teman. Nah, ini rumah-rumah warga sekitar. Jadi saya saat di sini itu tidak menjumpai itu ya teman-teman, tidak menjumpai juru kuncinya. Jadi kita mohon maaf apabila kita itu minim literasi. Jadi saya hanya bisa menyampaikan informasi lewat literasi yang saya baca menurut internet ya. Jadi seperti ini bentuk candinya. Dan apakah mungkin ya di candi dalam sini ya itu masih dalam ya, dan ini kan masih tergenang ini teman-teman, dan agak sedikit doyong ya, tidak segitu utuh. Dan candi ini itu pernah dilakukan ekskavasi, nggak tahu ya pada tahun berapa itu. Jadi seperti ini ya, yang bikin saya heran ya sampai saat ini ya, kok bisa ada candi loh ya teman-teman di depan
sebuah masjid ya ini. Jadi nggak tahu ini fungsi Candi Medalem ini ya, apakah ini tuh dulunya dibuat pemujaan atau gimana ya. Dan mungkin kan ya candi ini lebih lampau usianya dari musola ini. Jadi seperti ini ya kisahnya ya. Ada sebuah pohon asem ya yang sangat besar sekali dulunya sebelum ada candi ini ya. Terus salah satu warga mendapatkan bisikan goib bahwa ada sebuah candi yang terdapat di bawah sebuah pohon asem ini teman-teman. Dan bentuk candinya ini tidak segitu besar ya, hanya berukuran berapa meter kali berapa meter itu ya. Dan sekelilingnya ini dikasih sebuah pagar ya mungkin ya, ini terbuat dari batu bata biasa tapinya ini teman-teman. Seperti ini. Ini lokasinya berada di Desa Medalem, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ya. Dimungkinkan candi ini itu peninggalan dari masa klasik ya, masa klasik era sebelum Majapahit. Dan saya juga menjumpai sebuah makara teman-teman. Nah, coba kita akan mendekat ya supaya teman-teman dan dulur-dulur warisan kuno tahu ya. Nah, jadi di depan sana itu teman-teman, itu saya kira tadi itu sebuah batu nisan, ternyata ada sebuah makara yang hanya kelihatan pucuknya saja ya ini ya. Dan mungkin ini kan ini dicor ya, mungkin di dalam masih menyisakan sisa bangunan makara ini teman-teman. Nah, saya kira tadi ini tuh sebuah makam, ternyata sebuah makara ya yang ditaruh di sini. Seperti ini. Dan ini nuansanya juga sedikit mendung ya teman-teman. Seperti ini. Nah, terdapat sebuah candi megah ya, peninggalan dari kerajaan kuno ya, yang terdapat di depan masjid. Seperti ini. Dan mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.